Hey yo para pendengar semuanya, balik lagi bersama Novel Audio dan kita akan melanjutkan cerita Tubuh Suci Kuno part 30. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di suatu tempat di istana kerajaan naga, sosok Chun Sengjian muncul di tempat ini. Chun Sengjian memperkirakan bahwa dua aura yang dirasakannya sebelumnya ada tepat di bawahnya. Chun Sengjian meletakkan tangannya ke bawah dan dia mengeluarkan ki miliknya. Ki miliknya itu menembus jauh ke dalam tanah dan membentur suatu penghalang. Chun Sengjian memfokuskan pikirannya untuk melihat apa yang sebenarnya ada di bawahnya itu. Ternyata ada sebuah ruangan rahasia yang tersembunyi di sana. Akhirnya ketemu juga, gumam Chun Sengjian di dalam hatinya. Chun Sengjian kemudian mengeluarkan pedangnya, dan dia menyalurkan ki miliknya pada pedangnya itu. Lalu, slas. Chun Sengjian menebas lantai di bawahnya dengan sekuat tenaga. Lantai itu pun langsung hancur berkeping-keping. Chun Sengjian lalu melompat ke bawah tanpa keraguan sedikit pun. Sementara itu di dalam ruangan rahasia yang ditemukan Chun Sengjian sebelumnya, seolah merasakan sesuatu, orang yang terjebak di ruangan rahasia ini mendongak ke atasnya. Tak lama kemudian, boom, atap ruangan itu pun hancur, lalu seseorang jatuh dan mendarat di tanah dengan mantap. Itu adalah Chun Sengjian. Chun Sengjian sangat terkejut saat melihat pemandangan di depannya. Chun Sengjian melihat seseorang yang terjebak di atas pilar di hadapannya. Orang itu dirantai, dan di ujung rantai itu ada kail yang menembus kedua tangan orang tersebut. Orang yang terjebak itu adalah Raja Kerajaan Macan Putih. Raja Kerajaan Macan Putih melihat Chun Sengjian dengan mata dingin. "Hei bocah, siapa kau?" tanya Raja Kerajaan Macan Putih sembari memberikan tekanan pada Chun Sengjian untuk mengintimidasinya. Namun segera orang lain menghentikannya. "Bayi tua, jangan bertindak gegabah. Orang ini sepertinya bukan berasal dari kerajaan naga ataupun dinasti Dewa Panu," kata orang itu. Dia adalah Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam. Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam juga dirantai sama seperti Raja Kerajaan Macan Putih di sampingnya. Melihat pemandangan di depannya itu, Chun Sengjian merasa terkejut. Dia merasakan bahwa kedua orang di depannya itu sangat kuat. Jadi setelah melihat situasinya, Chun Sengjian kemudian memperkenalkan dirinya. "Salam senior, nama junior ini adalah Chun Sengjian dari keluarga Chun. Bolehkah aku bertanya, siapa sebenarnya kedua senior?" tanya Chun Sengjian. Setelah mendengar perkenalan Chun Sengjian, Raja Kerajaan Macan Putih menjadi bersemangat. "Kau berasal dari keluarga Chun. Apakah kau mengenal putra dewa dari keluarga Chun?" tanya Raja Kerajaan Macan Putih dengan mata yang terbuka lebar. Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam yang melihat temannya kehilangan ketenangannya di depan seorang junior segera mengejeknya. Tapi Raja Kerajaan Macan Putih tidak peduli. Dia malah balik memarahi Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam. Segera pertengkaran kata-kata pun terjadi. Namun setelah beberapa saat, mereka pun sadar bahwa mereka telah mengabaikan Chun Sengjian. Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam
lalu berdehem, dan kemudian dia berkata pada Chun Sheng Jian, "Maafkan kami karena tidak sopan, Tuan Muda. Aku adalah Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam, dan dia adalah Raja Kerajaan Macan Putih. Kami telah dipenjara di sini sejak lama, dan kerajaan kita juga telah berada di bawah kendali musuh. Aku dengar Tuan Muda sebelumnya mengatakan bahwa Anda berasal dari keluarga Jun. Jika aku tidak salah, sepertinya putra dewa keluarga Jun sudah merekrut kerajaan Phoenix di bawah komandonya. Tuan Muda, bolehkah aku bertanya, apakah Tuan Putra Dewa akan memberikan bantuan pada kerajaan Phoenix?" tanya Raja Kerajaan Kura-Kura Hitam. Setelah mendengar tuannya disebutkan, Chun Sheng Jian segera menegakkan tubuhnya. "Tentu saja, Tuan Muda adalah orang yang baik hati dan penyayang. Dia pasti tidak akan mengabaikan para pengikutnya," ucap Chun Sheng Jian dengan senyuman bangga di wajahnya. Ketua raja itu menghela napas lega setelah mendengar perkataan Chun Sheng Jian. "Baguslah, aku akhirnya selamat," gumam Raja Kerajaan Macan Putih. Namun segera ekspresinya menjadi serius. "Benar, Tuan Muda. Aku punya berita yang sangat penting untuk disampaikan pada Tuan Putra Dewa. Kamu harus menyampaikan hal ini secepatnya. Dinasti Dewa Panu sudah keterlaluan untuk menaklukkan 4 kerajaan binatang suci kita. Mereka telah membawa." Cerita lalu berpindah ke medan perang di kerajaan Phoenix. Raja Kerajaan Naga menangkis serangan kuat dari Raja Kerajaan Phoenix. Dia mundur puluhan langkah dan kemudian menstabilkan dirinya. Raja Kerajaan Naga melihat orang di depannya dengan tatapan serius di matanya. "Burung merah tua, ternyata kau belum kehilangan nyawamu. Tapi meskipun kau baru saja menerobos ke ranah Sein, kau pasti belum bisa menstabilkan kultivasimu itu. Apakah kau pikir kau bisa mengalahkanku dengan kondisimu yang seperti itu?" tanya Raja Kerajaan Naga. Burung merah tua atau Raja Kerajaan Phoenix melayang di udara sambil menggendong putrinya itu. Dia melihat Raja Kerajaan Naga dengan tatapan dingin di matanya. "Jangan khawatir, meskipun kultivasiku masih belum stabil, itu tidak akan menjadi masalah untuk berhadapan dengan cacing sepertimu," ucap Raja Kerajaan Phoenix. Raja Kerajaan Naga menjadi marah setelah mendengar perkataan Raja Kerajaan Phoenix itu. "Kau mencari kematian?" teriak Raja Kerajaan Naga. Dia kemudian langsung melesat dan menyerang Raja Kerajaan Phoenix dengan telapak tangannya. Raja Kerajaan Phoenix segera membentuk penghalang api untuk menangkis serangan itu. Dan boom! Serangan telapak tangan itu pun bertabrakan dengan penghalang api. Saat itulah Raja Kerajaan Phoenix segera menjauhkan Bayu Er dari pertarungan di ranah Sein itu. Bayu Er pun jatuh dan mendarat di tanah dengan gagah. Lalu dia langsung menyalurkan api Divine Phoenix miliknya pada pasukan Kerajaan Phoenix yang telah gugur sebelumnya. "Berdirilah rakyatku, kalahkan mereka semua," teriak Bayu Er. Segera, pasukan Kerajaan Phoenix yang telah gugur pun bangkit kembali. Mereka kemudian membentuk formasi dan bersiap menyerang pasukan musuh di depannya. Namun tiba-tiba perubahan pun terjadi. Para pasukan Kerajaan Phoenix mendengar suara hentakan kaki dan teriakan pasukan dari belakang mereka. Ternyata itu adalah pasukan dari Kerajaan Naga dan pasukan Kerajaan Macan Putih yang sebelumnya tidak ikut menyerang. Pasukan ini berniat menghancurkan formasi pasukan Kerajaan Phoenix dengan menyerang bagian belakang mereka.
Hahaha, burung merah tua, lihatlah, kau tidak akan punya kesempatan untuk menang. Menyerahlah, kata Raja Kerajaan Naga dengan sinis sambil menangkis serangan Raja Kerajaan Phoenix. Raja Kerajaan Phoenix tidak terpengaruh dengan perkataan Raja Kerajaan Naga. Dia masih terus melancarkan serangan. Hanya kau tidak akan pernah bisa membuatku menyerah. Saat Raja Kerajaan Phoenix selesai mengatakan itu, tiba-tiba sesosok pria bertopeng muncul di belakangnya, dan dia langsung menghunuskan cakarnya. Kecepatannya sangat cepat, dan itu membuat Raja Kerajaan Phoenix tidak sempat menghindarinya. Dan kemudian, slash, Raja Kerajaan Phoenix terkena cakar pria bertopeng itu tepat di punggungnya. Hal itu membuatnya terlempar ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Lalu, bagaimana kelanjutannya? Kita akan lihat di video berikutnya. Oke, itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe dan like jika kalian suka video ini. Dan jika nggak suka, tekan aja yang gambarnya jempol ke atas. Sampai jumpa di video berikutnya, dan akhir kata, bye.